Kaisar Naga Abadi Chapter 4481 Bahasa Indonesia. Bab 4481, Bab 4481 Setengah Gumpalan Kekuatan Terlarang. Dentang. Yewu melancarkan pukulan dan mengenai tongkat es misterius itu. Seketika, Luming merasakan kekuatan penghancur gunung yang tak terhancurkan datang dari tongkat es mistik. Ia tak dapat menahan diri untuk mundur dan memuntahkan darah. Lengannya hampir hancur karena kekuatan yang dahsyat itu. Lengannya penuh retakan dan darah mengalir keluar. Kekuatan terlarang, inilah kekuatan terlarang. Luming sangat terkejut. Dia sangat akrab dengan energi terlarang. Ketika Yewu menggunakannya, Luming dapat merasakan bahwa itu adalah energi terlarang. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Ye Ros, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka menatap Yewu. Bagaimana mungkin seorang kultivator suku manusia surgawi mampu mengendalikan kekuatan terlarang? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa kekuatan terlarang merupakan musuh alami suku manusia surgawi, dan tubuh terlarang merupakan musuh alami suku manusia surgawi. Bagaimana suku manusia surgawi bisa mengendalikan kekuatan terlarang? Tidak, itu adalah kekuatan terlarang yang tidak lengkap. Itu tidak lengkap, hanya setengahnya. Itu mungkin diambil dari orang lain. Luming berteriak dengan suara rendah. Ia teringat kembali bahwa suku manusia surgawi telah mencoba untuk mengambil kekuatan terlarang dari tubuhnya ketika ia ditangkap. Barangkali pembudidaya suku manusia surgawi ini hanya berhasil mengendalikan separuh kekuatan terlarang karena ia mengambilnya dari tubuh terlarang lainnya. Itu tabu lagi, dan kau telah menguasai asal-usulnya terlebih dahulu. Bagus, sangat bagus. Itu pasti akan menjadi kontribusi agung untuk mengalahkan seseorang sepertimu. Menekan. Yewu berteriak, dan energi di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan serangan gabungan Xian Yanxing dan Night Rose. Keduanya memuntahkan darah dan terbang mundur, jatuh ke tanah. Kemudian, Yewu mengulurkan tangannya. Telapak tangan besar terbentuk dan meraih Luming, Xian Yanxing, dan Mawar Hitam. Dia ingin menekan Luming dan yang lainnya dengan satu gerakan. Yewu terlalu kuat. Kultivasinya berada di level ketiga alam master surgawi, yang sudah jauh melampaui kemampuan Luming dan yang lainnya. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang mengerikan, dia jauh lebih kuat daripada Luming dan yang lainnya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang Luming dan yang lainnya tadi. Kalau tidak, dia pasti bisa membunuh mereka dalam sedetik. Pada saat itu, dia menyerang dengan telapak tangannya sekuat tenaga. Telapak tangan yang besar menutupi langit dan bumi seperti dunia kecil. Kekuatan yang mengerikan itu menekan Luming dan yang lainnya sehingga mereka tidak bisa bergerak, apalagi melakukan serangan balik. Aku masih saja terjebak dalam perangkap Kuyi. Luming mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Kuyi telah menipu mereka? Perkataan Kuyi kedengarannya benar. Dia berkata bahwa tempat ini berisi roh kehidupan harta karun tertinggi istana surgawi, dan butuh banyak pecahan batu vitalitas roh kehidupan untuk membukanya. Ada juga petanya. Semua ini benar. Kalau tidak, Kuyi tidak akan berani bersumpah atas sumber kehidupannya. Namun, dia telah menyembunyikan informasi yang paling penting. Tempat ini telah lama ditempati oleh suku manusia surgawi. Sekalipun dia telah memperoleh banyak pecahan batu primordial jiwa kehidupan, Kuyi tidak akan berani datang ke sini dan kemungkinan besar akan memiliki kegunaan lain. Dia memberitahu Luming dan yang lainnya tentang tempat ini karena dia ingin mereka datang dan mati. Saat itu, Luming dan yang lainnya tidak mengerti. Sekarang, sudah terlambat. Tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi. Di tanah di bawah, altar yang tadinya sunyi tiba-tiba bersinar terang. Gelombang kekuatan melesat keluar dan menyerbu ke arah Yewu. Yewu sangat terkejut, dan dia terbang kembali dengan cepat. Namun, target kekuatan ini sama sekali bukan Yewu, melainkan Luming dan yang lainnya. Dengan suara keras, tangan besar yang dibentuk Yewu hancur oleh kekuatan ini. Kemudian, kekuatan ini menyelimuti Luming dan yang lainnya.
Gelombang energi ini bagaikan kekuatan hisap yang kuat yang ingin menghisap Luming dan yang lainnya ke dalam altar. Jangan melawan, aku menyelamatkanmu. Sebuah suara kasar terdengar di telinga Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya tergerak. Mereka tidak melawan sama sekali dan membiarkan kekuatan itu menarik mereka ke arah altar. Walaupun mereka tidak tahu siapa pihak lainnya atau apakah mereka mempunyai niat jahat, mereka tidak punya pilihan sekarang. Di dunia luar, dia pasti akan ditekan atau bahkan dibunuh oleh suku manusia surgawi. Jika dia mengikuti kekuatan ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kehidupan jiwa. Yewu meraung, amarahnya membumbung tinggi ke langit. Blokir dia. Yewu terus berteriak. Ke-12 orang yang menyiapkan formasi itu pun serentak berteriak dan menyemburkan cahaya suci, berusaha memutus kekuatan tersebut dari altar. Namun, altar itu bersinar dan gelombang energi lain mengalir keluar, membombardir cahaya surgawi. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan langit, seluruh area ditutupi oleh langit yang penuh cahaya. Bang bang bang. Patung perunggu itu meledak satu demi satu, dan 18 di antaranya meledak secara berurutan. Pada akhirnya, mereka berhasil memblokir intersepsi suku manusia surgawi. Pusaran air tampak muncul di altar. Kekuatan hisapnya tiba-tiba meningkat. Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Mawar Hitam, Kaisar Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, Xiu Wuji, dan 3 pemuda dan pemudi lainnya, totalnya 12 orang, terbang ke altar dan menghilang. Brengsek. Yewu meraung marah, dia sangat mudah tersinggung. Suara mendesing. Dan EBSP, pada saat ini, 2 sosok terbang mendekat. Mereka adalah 2 tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua dari sebelumnya. Keduanya telah pergi untuk mengejar 2 eksistensi dewa-dewa tingkat kedua lainnya dan sekarang telah kembali. Apakah kamu membunuh mereka? Yewu menghela napas panjang dan perlahan menjadi tenang. Kemudian, dia bertanya dengan dingin. Aku sudah membunuhnya. Pecahan batu jiwa dan vitalitas ada di sini. Salah satu lelaki tua itu menjawab dan menyerahkan 2 cincin penyimpanan kepada Yewu. Yewu mengambil alih 2 cincin penyimpanan itu. Setelah memeriksanya dengan kekuatan rohnya, wajahnya tampak jauh lebih baik. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi kamu ingin menyelamatkan mereka. Sungguh lelucon. Demi menyelamatkan mereka, kalian menghancurkan 18 patung perunggu. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa melawan kami. Begitu formasi ini hancur, tidak seorang pun dari kalian akan bisa hidup. Yewu berdiri di udara dan berkata ke altar. Orang-orang di altar tidak memperhatikan Yewu. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang saling menatap di altar, melihat sekeliling. Bagian dalam altar itu sangat lebar dan luas. Itu seperti ruang bawah tanah. Ada juga altar di sini. Altar itu terbuat dari batu giok suci dan ditutupi dengan ukiran rune yang padat. Tanah di sekitar altar juga ditutupi dengan rune yang rapat. Rune-rune ini bersinar dan saling terjalin membentuk suatu formasi, memadatkan aura misterius. Di tengah altar, sebuah sosok duduk bersila. Sosok ini berwujud manusia. Dia tinggi dan kekar, tetapi dia tampak sangat menyedihkan. Karena tubuhnya terlalu kurus, tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Kedua rongga matanya cekung dalam, dan kadang-kadang, beberapa berkas cahaya berkedip-kedip, membuktikan bahwa dia masih hidup. Di permukaan tubuh orang ini, ada lapisan api aneh yang terus-menerus melompat dan membakar. Luming dan kelompoknya mengamati sosok itu dengan saksama. Jelas bahwa sosok itulah yang telah membawa mereka ke altar. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Terima kasih atas bantuanmu tadi, senior. Luming dan kelompoknya menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4482 Bahasa Indonesia. Bab 4482, 3 Kehidupan Api Jiwa. Sama-sama, anak-anak kecil. Aku hanya tidak ingin melihat kalian mati di tangan suku manusia surgawi. Kalian semua berbakat dan memiliki potensi yang tak terbatas. Sayang sekali jika mati di tangan suku manusia surgawi. Katanya.
Sosok layu yang duduk di altar itu berbicara. Suaranya serak, seperti yang pernah mereka dengar sebelumnya, tetapi auranya terdengar lemah. Bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan bertanya. Kau mendengar bocah surgawi itu memanggilku seperti itu, kan? Namaku Hun Ming. Sosok yang layu itu berkata. Kehidupan jiwa. Semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Mereka belum pernah mendengarnya. Mungkin Anda belum pernah mendengar nama saya, tetapi Anda seharusnya pernah mendengar gelar saya yang lain. Kalau tidak, Anda tidak akan datang ke sini. Suara kering itu berlanjut. Semua orang menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Latar belakang orang ini sungguh mengejutkan. Ini dugaan mereka. Hal ini karena orang dapat mengetahuinya hanya dengan melihat tata letak area tersebut. Di atas, terdapat 108 patung perunggu setinggi 100.000 kaki yang mengelilingi altar. Di sekeliling altar terdapat 12 senjata dewa yang kuat. Aura yang dipancarkan senjata suci itu sangat mengejutkan. Hal itu membuat Lu Ming dan Night Rose merasakan perasaan yang familiar. Itu adalah 18 senjata dewa. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka berdua menjadi makin bingung dan imajinasi mereka menjadi liar. Pada saat ini, suara Hun Ming berlanjut, saat itu, semua ras di alam semesta purba memanggilku sebagai penguasa istana surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu bagaikan suara guntur yang menggelegar di pikiran setiap orang. Semua orang membelalakkan mata saat mereka menatap sosok yang keriput itu dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Mereka tentu pernah mendengar tentang penguasa istana surgawi. Nama lengkapnya adalah Roh Kehidupan, penguasa istana surgawi. Roh kehidupan orang ini sebenarnya adalah penguasa istana surgawi, yang dikenal sebagai salah satu tabu terkuat dalam sejarah. Legenda mengatakan bahwa roh kehidupan penguasa istana surgawi telah terkubur bersamaan dengan hancurnya istana surgawi. Benarkah dia masih hidup? Dia adalah tokoh legendaris yang sejarahnya panjang, bahkan sebelum adanya istana dewa kuno yang agung. Saat itu, penguasa istana surgawi roh kehidupan telah mendirikan istana surgawi roh kehidupan sendiri. Pada akhirnya, ia telah mengembangkan istana surgawi roh kehidupan untuk melawan istana surgawi. Meskipun mereka kalah pada akhirnya, itu adalah kerugian besar bagi istana surgawi. Setelah pertempuran dengan roh kehidupan, istana surgawi mulai menurun dari puncaknya, itulah sebabnya istana dewa kuno yang agung bangkit. Sosok legendaris ini muncul begitu saja di hadapan mereka. Namun, penampilannya agak terlalu menyedihkan. Lu Ming dan yang lainnya baru sadar setelah waktu yang lama. Senior, bukankah kau sudah mati dalam pertempuran saat itu? Apa yang terjadi sekarang? Apakah para kultivator suku manusia surgawi di luar sana ingin berurusan denganmu? Juga, mengapa para kultivator suku manusia surgawi di luar sana memiliki kekuatan tabu parsial? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Semua orang juga penasaran, karena itu juga merupakan pertanyaan dalam hati mereka. Si kecil ini punya banyak sekali pertanyaan. Suara roh kehidupan, penguasa istana surgawi, terdengar, membuat Lu Ming merasa sedikit malu. Namun, dia masih melihat ke arah pihak lain, berharap pihak lain dapat menjawab pertanyaannya. Pertama-tama, aku akan menjawab pertanyaan terakhirmu. Manusia surgawi di luar sana bernama Ye Wu, dan kekuatan setengah tabu di tubuhnya adalah milikku. Kata Hun Ming, ternyata laki-laki itu adalah Tuan Ye Wu, orang yang selama ini dibicarakan oleh para kultivator manusia surgawi yang telah diinterogasi oleh mereka. Yang lebih mengejutkan pintu itu adalah bahwa kekuatan setengah tabu pada Ye Wu ini sebenarnya adalah roh kehidupan dari penguasa istana surgawi. Saat itu, roh kehidupanku, istana surgawi, dikalahkan, dan aku terluka parah. Beberapa orang tua dari ras manusia surgawi ingin mengambil kekuatan terlarang dari tubuhku, tetapi mereka berhasil melakukannya pada akhirnya. Namun, aku masih berhasil melarikan diri pada akhirnya. Aku membawa roh kehidupanku, istana surgawi, dan melarikan diri ke reruntuhan alam semesta untuk bersembunyi. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, mereka masih akan menemukanku.
Tujuan Yewu adalah untuk mengekstraksi setengah kekuatan terlarang di tubuhku dan menggabungkannya menjadi satu, menjadikannya kekuatan terlarang sepenuhnya. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, dijelaskan secara singkat. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat sederhana dan menepisnya dengan enteng. Namun, semua orang dapat membayangkan bahwa pertempuran saat itu pasti sangat tragis. Proses pelariannya pasti sangat sulit. Setelah sekian tahun, apakah senior masih belum pulih? Lu Ming bertanya lagi. Setelah mengetahui identitas pihak lain, Lu Ming tidak dapat menahan perasaan lebih dekat dengan mereka. Mungkin itu terkait dengan fakta bahwa mereka berdua memiliki tubuh yang tabu. Oleh karena itu, ia menjadi lebih berani dan menanyakan pertanyaan apapun yang ia miliki. Yang lainnya, di hadapan seorang penguasa seperti Hun Ming, tampak sedikit pendiam. Bahkan Xian Yanxing dan Night Rose pun sama. Meskipun mereka bereinkarnasi, bahkan di kehidupan sebelumnya, mereka masih bayi kecil di hadapan jiwa. Mereka adalah junior dari junior. Sulit, sulit, sulit. Hun Ming menghela napas dan mengucapkan 3 kata, sulit. Aku terluka parah dalam pertempuran saat itu. Tentu saja, itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah setengah dari kekuatan terlarangku telah diekstraksi, dan aku juga terkena api jiwa 3 era dari suku manusia surgawi, api di tubuhku. Api jiwa dari 3 masa kehidupan sulit dipadamkan. Dikatakan bahwa api itu dapat melekat pada jiwaku selama 3 masa kehidupan. Api itu terus-menerus melenyapkan jiwa, esensi, dan rohku. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku masih tidak dapat pulih. Kata Hun Ming, hati semua orang sedikit bergetar. 3 masa kehidupan api jiwa. Sebenarnya ada api yang begitu mengerikan di dunia yang dapat melekat pada 3 masa kehidupan dan tidak dapat dipadamkan. Bahkan dengan jiwa yang begitu kuat, itu sama saja. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia harus menanggung rasa sakit dari 3 kehidupan api jiwa dan tidak dapat memulihkan kekuatannya. Hanya memikirkan rasa sakit seperti ini membuat orang bergidik. Itulah sebabnya Yewu dan orang-orangnya begitu percaya diri. Kalau tidak, aku bisa membunuh semua kultivator manusia surgawi di luar sana dengan 1 jari asalkan aku bisa memulihkan sebagian kekuatanku. Dao kehidupan jiwa. Cahaya terang bersinar di matanya yang cekung, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka melihat guru yang tak terkalahkan itu lagi. Senior, bagaimana kita bisa melarikan diri? Lu Ming bertanya. Sulit untuk melarikan diri, Hun Ming mendesah. Hati semua orang hancur. Bahkan Hun Ming berkata bahwa akan sulit untuk melarikan diri. Apakah mereka benar-benar akan terjebak di sini? Sekarang, aku menggunakan sisa kekuatanku untuk mengendalikan formasi di luar untuk melawan, tetapi pihak lain telah menyiapkan formasi besar, dan ada Dewa Surga yang memimpinnya. Dia terus-menerus menghancurkan formasi itu. Meskipun aku telah memanggil 12 senjata dewa, senjata itu tidak lengkap dan tidak dapat menahan pihak lain untuk waktu yang lama. Kata Hun Ming, kami punya 2 senjata suci di sini, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berguna. Kata Lu Ming, tidak ada gunanya. Bahkan dengan kalian berdua, hanya ada 14. 18 senjata suci itu tidak lengkap, jadi tidak banyak gunanya. Yang tersisa seharusnya ada di Istana Surgawi. Senjata-senjata itu disegel, dan aku tidak bisa memanggilnya. Hun Ming menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Awalnya, aku ingin memanggil pecahan-pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan untuk membentuk batu vitalitas jiwa kehidupan yang lengkap. Batu vitalitas jiwa kehidupan dapat memberiku kekuatan besar dan membuatku mampu melawan lawan untuk sementara waktu. Namun sekarang, sebagian besar pecahannya telah dicegat oleh lawan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4483 Bahasa Indonesia. Bab 4483, Metode Kultivasi Alam Dewa Surgawi. Menurut roh kehidupan penguasa Istana Surgawi, dia ingin memanggil pecahan-pecahan batu vitalitas roh kehidupan untuk membentuk batu vitalitas roh kehidupan yang lengkap. Sayangnya, suku manusia surgawi telah mencegat sebagian besarnya. Meskipun Lu Ming telah membawa beberapa pecahan, pecahan-pecahan itu tidak banyak berguna. Lu Ming dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa batu vitalitas jiwa kehidupan mereka tiba-tiba menjadi tidak normal.
Mereka terbang ke sini karena jiwa kehidupan mereka, penguasa istana surgawi, telah memanggil mereka. Suku manusia surgawi telah mendirikan formasi untuk menghancurkan formasi yang melindungiku. Sudah 3000 tahun berlalu, dan kekuatanku semakin melemah. Jika ini terus berlanjut, aku memperkirakan mereka akan menembus formasi itu paling lama dalam 3 tahun. Dengan kekuatanku saat ini, aku jelas bukan tandingan mereka. Sekarang, hanya ada satu cara bagimu untuk melarikan diri dengan aman. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, melanjutkan. Metode apa? Mata semua orang berbinar, Anda yang akan menentukan metodenya. Roh kehidupan, penguasa istana surgawi, membuka matanya yang keruh dan menatap Luming. Jika benda itu hinggap padaku, aku takut bahwa tingkat kultivasiku yang hanya seorang kaisar dewa tingkat 9 tidak akan berguna. Kata Luming. Tidak, kamu sangat berguna. Lebih tepatnya, energi tabumulah yang sangat berguna. Dia berhenti sejenak dan berkata, kamu memiliki tubuh terlarang dan memiliki kekuatan terlarang yang lengkap. Aku juga memiliki tubuh terlarang. Aku dapat meminjamkanmu kekuatanku dan menggabungkannya dengan kekuatan terlarangmu. Itu akan sangat kuat dan tidak akan sulit untuk mengalahkan suku manusia surgawi di luar sana. Pinjamkan aku kekuatanmu, bagaimana cara meminjamnya? Luming bertanya, biarkan aku memasuki tubuhmu dan menyatu dengan kekuatanmu. Kekuatan tabu setengahku dapat menyatu dengan kekuatan tabu setengahmu. Dengan cara ini, kekuatanku akan pulih sementara. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata, aku akan membiarkanmu memasuki tubuhku. Ekspresi Luming berubah. Pada saat yang sama, ekspresi Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa pun berubah. Sangat berbahaya membiarkan orang lain memasuki tubuhnya. Hal ini terutama berlaku bagi eksistensi seperti penguasa istana surgawi, yang bahkan lebih berbahaya. Terlebih lagi, pihak lain tampak sangat menyedihkan. Setelah disiksa oleh api jiwa selama 3 kehidupan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa seperti berada di akhir hidupnya. Jika dia memasuki tubuhnya, apakah pihak lain akan memiliki niat buruk dan merasuki Luming? Dia harus waspada terhadap hal ini. Lagi pula, kita tidak akan pernah tahu sifat asli seseorang. Apalagi mereka baru saja bertemu. Luming, jangan setujui permintaannya, Tuan Muda. Xian Yanxing dan Qiu Yue menyampaikan suara mereka kepada Luming, memberitahunya agar tidak setuju begitu saja. Anak kecil, kau takut dirasuki olehku, kan? Jelaslah bahwa roh kehidupan, penguasa istana surgawi, telah melihat melalui Luming dan yang lainnya. Benar sekali. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Bagaimana senior bisa menghilangkan kekhawatiranku? Kata Luming, kita tidak bisa. Roh kehidupan, penguasa istana surgawi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa yang kukatakan, tidak peduli seberapa baik aku mengatakannya, kalian tetap akan merasa khawatir. Lagi pula, kita tidak saling mengenal. Lagi pula, sumpah apapun tentang sumber kehidupan tidak akan berpengaruh padaku. Jadi, meskipun aku bersumpah, kalian tidak akan percaya padaku. Luming tidak mengatakan apa-apa. Memang, dia tidak akan mempercayai kata-kata pihak lain dan masih memiliki kekhawatirannya. Itu terserah padamu untuk memilih. Jika kau memilih untuk percaya padaku, kau bisa hidup. Jika kau tidak percaya padaku, maka begitu formasi pertahanan ini hancur, kita akan mati bersama. Semua orang terdiam. Nightros dan yang lainnya tentu berharap Luming akan setuju. Kalau begitu, terlepas dari apakah Luming akan dirasuki atau tidak, mereka masih punya harapan untuk hidup. Akan tetapi, mereka tidak dapat membujuk Luming. Lebih jauh lagi, tidak banyak waktu tersisa bagimu untuk mempertimbangkan. Aku hanya bisa bertahan paling lama 3 tahun lagi. Namun, tidak mungkin bagimu untuk memiliki waktu 3 tahun untuk mempertimbangkan karena bahkan jika kau setuju untuk membiarkanku memasuki tubuhmu dan membiarkan kekuatan terlarang menyatu sementara, dengan basis kultivasimu saat ini, kau masih belum memenuhi syarat. Kau hanya bisa melakukan itu saat basis kultivasimu mencapai alam dewa penguasa. Jika tidak, kau akan meledak dan mati sebelum sempat menggabungkan kekuatan. Roh kehidupan,
Dewa Istana Surgawi, berkata. Kamu membutuhkan basis kultivasi seorang dewa tertinggi. 3 tahun tidak mungkin. Lu Ming menghela napas dan mengangguk sedikit. Yang lainnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. 3 tahun terlalu singkat. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Dark Rose, yang telah mencapai puncak Kaisar Dewa tahap ke-9, tidak dapat menerobos dalam waktu 3 tahun. Bagaimana Lu Ming bisa menerobos ke alam Master Surgawi dalam 3 tahun? Lu Ming sangat menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dan NBSP, bahkan sekarang, dia masih belum menemukan cara untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi, seolah-olah ada kabut di depannya, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Jelas, akumulasinya masih jauh dari cukup. Jangankan 3 tahun, dalam keadaan normal, bahkan 300 tahun, 3000 tahun, atau bahkan 30.000 tahun pun tidak mungkin. Dalam keadaan normal, hal itu mustahil. Namun, dengan bantuan saya, hal itu bukan hal yang mustahil. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata. Hati Lu Ming tergerak. Ini adalah roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi. Itu adalah tubuh tabu tertua dalam sejarah dan salah satu tubuh tabu terkuat. Dan EBSP, mungkin, dia benar-benar dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam 3 tahun. Awalnya, bahkan dengan bantuanku, aku tidak akan mampu membantumu menembus level Maha Kuasa dalam 3 tahun, tetapi kamu benar-benar memiliki benih asal. Ini adalah jalan pintas yang sangat besar yang dapat menghemat banyak waktumu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan mampu memadatkan benih asal dalam tubuhmu di usia yang begitu muda. Kalian semua pasti telah menerima kesempatan yang menantang surga, bukan? Roh kehidupan, penguasa Istana Surgawi, mengamati Lu Ming, Xian Yanxing, Qiyu Yue, dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan mawar gelap. Dan NBSP, benar sekali, kami hanya bisa memadatkan benih asal secara kebetulan, tetapi bagaimana benih asal dapat membantu kami menerobos ke alam Dewa Surgawi? Tanya Zhao Feng. Lu Ming dengan rendah hati meminta bimbingan, itu sangat membantu. Bagi para pembudidaya kekuatan dewa, jika Kaisar Dewa ingin melangkah ke alam Master Dewa, mereka perlu mengolah jembatan alam semesta di lubang hitam di tubuh mereka dan memperluasnya hingga ke kedalaman lubang hitam. Tujuan utama jembatan alam semesta adalah untuk terhubung dengan lautan alam semesta sehingga mereka dapat memahami kekuatan asal-usul alam semesta. Tetapi di manakah samudera semesta? Sebenarnya, tidak ada arah. Orang-orang biasa hanya tahu cara mengolah jembatan semesta dan meluas ke kedalaman lubang hitam. Hanya ketika mereka mencapai Kaisar Dewa tingkat ke-9, mereka akhirnya dapat menemukan arah. Tetapi kalian berbeda. Kalian sudah memiliki benih asal dan dapat merasakan lautan semesta. Seperti ada 2 titik di angkasa. Selama kalian menghubungkan kedua titik di sini, kalian dapat menemukan arah yang jelas. Selama kalian terus berjalan ke arah itu, kalian akan baik-baik saja. Dan EBSP, jadi, begitu Anda mencapai alam Dewa Surgawi, Anda akan maju jauh lebih cepat daripada orang biasa. Orang biasa harus berkultivasi dan memahami pada saat yang sama untuk menemukan arah, tetapi Anda telah menetapkan arah Anda. Selama Anda terus mengumpulkan energi, Anda dapat terus meningkat. Apakah Anda mengerti? Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata, mata Lu Ming dan kelompoknya berbinar. Mereka merasakan kesadaran yang tiba-tiba. Di masa lalu, dia pernah mendengar bahwa pembentukan benih asal akan sangat membantu kultivasi alam Dewa Surgawi. Namun, Lu Ming tidak pernah mengerti bantuan macam apa itu. Sekarang, setelah mendengarkan penjelasan dari roh kehidupan, Dewa Pengadilan Surgawi, dia tiba-tiba mengerti. Kaisar Naga Abadi Chapter 4484 Bahasa Indonesia Bab 4484 Susunan Dewa Penciptaan. Sebenarnya, lubang hitam di tubuh kultivator itu seperti pintu yang mengarah ke samudra semesta. Siapapun yang ingin menerobos ke alam Master Surgawi membutuhkan pintu ini. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, terus menjelaskan. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Senior, aku tidak punya cara, bagaimana aku bisa menerobos? Lu Ming bertanya, mengolah kekuatan terlarang sama sekali berbeda dari kultivator biasa,
tidak ada lubang hitam di tubuhnya, yang berarti tidak ada pintu. Bagaimana dia bisa terhubung dengan lautan semesta? Oleh karena itu, jika tidak ada pintu, saya harus membuat pintu. Ada dua rintangan utama bagi tubuh terlarang untuk menerobos ke alam dewa surgawi, kata penguasa istana surgawi. Yang pertama adalah menciptakan pintu. Yang kedua adalah ketika tubuh terlarang menerobos ke alam berikutnya, akan ada lapisan-lapisan batasan. Diperlukan kekuatan absolut untuk menerobos batasan-batasan tersebut. Dan kekuatan absolut ini mengharuskan seseorang untuk menciptakan seni rahasia. Keterampilan rahasia yang kubuat sendiri, aku menciptakan keterampilan rahasia saat aku mencapai tahap Kaisar Dewa. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakannya. Lu Ming bertanya. Mendengar itu, Dark Rose, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan kaget. Lu Ming benar-benar bisa menciptakan keahlian rahasianya sendiri. Ini benar-benar mengejutkan. Lu Ming lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Apa? Kau ingin menciptakan keterampilan rahasiamu sendiri saat kau menerobos ke alam dech surgawi dan kau berhasil. Kali ini bahkan roh kehidupannya, penguasa istana surgawi, pun terkejut. Batuk, iya, Lu Ming terbatuk kering. Anak kecil, berapa banyak keterampilan rahasia yang telah kamu kuasai? Tampaknya setelah bertahun-tahun, alam semesta telah menghasilkan beberapa orang yang luar biasa. Roh kehidupannya, sang penguasa istana surgawi, mendesah. Selama era roh kehidupan, penguasa istana surgawi, tidak ada keterampilan rahasia kuno di alam semesta. Yang ada hanyalah beberapa keterampilan rahasia biasa. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan menciptakan keterampilan rahasianya sendiri ketika dia menerobos ke alam Kaisar Surgawi di alam Kaisar Surgawi. Alasan utamanya adalah Lu Ming telah menguasai terlalu banyak keterampilan rahasia kuno, jadi ada banyak batasan. Setelah sekian lama, roh kehidupan, penguasa istana surgawi, bereaksi dan berkata, tidak, keterampilan rahasia yang kamu ciptakan di alam Kaisar Surgawi hanya dapat membantumu menerobos ke alam Dewa Kaisar. Jika kamu ingin menerobos ke alam Dewa Utama, kamu harus terus menciptakan keterampilan rahasiamu sendiri. Dalam waktu 3 tahun, aku harus menciptakan keahlian rahasiaku sendiri. Lu Ming terkejut, ini tidak mungkin, terlalu sulit. Ketika pertama kali menciptakan gaya pemecah langit, ia menghabiskan ratusan tahun dan akhirnya berhasil di pohon Bodhi di kota abadi tertinggi. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana cara menciptakan jurus kedua dari keterampilan rahasianya. Hampir mustahil baginya untuk berhasil menciptakannya dalam waktu 3 tahun. Dalam keadaan normal, hal itu mustahil. Namun dengan bantuan saya, hal itu mungkin. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata. Meskipun roh hidupnya, penguasa Istana Surgawi, telah secara pribadi membuat janji tersebut, Lu Ming masih merasa sulit untuk mempercayainya. Asyik, tiba-tiba, altar di bawah roh kehidupan, penguasa Istana Surgawi, menyala. Pada saat yang sama, rune di sekitar altar bersinar, seluruh ruang bawah tanah berubah dalam sekejap, seolah-olah waktu dan ruang telah terbalik. Lu Ming dan yang lainnya tampaknya berada di tengah alam semesta. Di langit berbintang, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka semua memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang cahaya bintang sangat lembut saat jatuh di tubuh mereka. Nyaman, diselimuti oleh cahaya bintang, satu-satunya perasaan yang mereka miliki adalah kenyamanan. Seolah-olah seluruh tubuh mereka telah rileks, dan setiap pori-pori di tubuh mereka telah terbuka. Setiap sel di tubuh mereka telah mulai berfungsi. Pada saat yang sama, pikiran mereka menjadi sangat jernih, dan semua emosi negatif di hati mereka lenyap. Seolah-olah jiwa mereka telah disublimasikan. Negara bagian ini, Lu Ming terkejut. Keadaan ini sangat mirip dengan perasaan yang ia rasakan pada tunggul pohon Bodhi, tetapi efeknya lebih kuat. Puluhan keterampilan rahasia melintas di benaknya. Dia tampaknya memiliki pemahaman baru tentang keterampilan rahasia ini. Ada pula cahaya bintang yang terus-menerus meresap ke dalam pori-porinya dan mengaktifkan sel-selnya. Cahaya itu terus-menerus memperbaiki dan memperkuat tubuhnya. Bukan hanya tubuhnya, ada juga energi terlarang. Lu Ming merasa bahwa dengan menyerap energi ini,
energi terlarang akan semakin kuat. Namun, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah lagi. Bintang-bintang menghilang, dan perasaan jernih pun menghilang. Mereka kembali lagi ke ruang bawah tanah itu. Lu Ming menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan menyadari bahwa Xian Yanxing, Qiu Yue, Myriad God, Dark Cross, dan yang lainnya tampak belum merasa cukup. Jelas, mereka juga telah memasuki langit berbintang itu. Bagaimana perasaanmu di lingkungan seperti itu? Apakah kecepatan kultivasimu akan meningkat pesat? Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata, dalam lingkungan seperti itu, memang mungkin untuk melakukan perbaikan dengan cepat, namun, dalam waktu 3 tahun. Lu Ming menjawab, dia bergumam pada dirinya sendiri saat berbicara. Bahkan dalam lingkungan seperti itu, masih mustahil untuk memahami gerakan kedua yang menjadi miliknya dalam waktu 3 tahun. Formasi di sini disebut formasi surgawi penciptaan. Seperti namanya, seseorang dapat memperoleh penciptaan tertinggi dalam formasi tersebut. Ini adalah rencana cadangan yang saya buat di tahun-tahun awal saya. Aku telah dihantui oleh 3 generasi api jiwa. 3 generasi api surgawi dapat menggerogoti tubuh dan jiwa, menyebabkan seseorang menjadi linglung dan akhirnya tenggelam dalam kelupaan. Saat itu, aku terluka parah dan setengah dari kekuatan terlarangku diambil. Jika bukan karena susunan surgawi penciptaan yang menjaga pikiranku tetap jernih, aku pasti sudah jatuh sejak lama. Bahkan jika aku tidak mati, aku akan menjadi mayat berjalan. Pada saat yang sama, altar spiritual orang normal akan menjadi bersih dan bebas dari kotoran, juga dapat memperkuat kekuatan jiwa dan sangat meningkatkan pemahaman makhluk hidup. Selain itu, formasi ini berisi banyak harta karun. Meskipun saya telah menghabiskan banyak harta karun selama bertahun-tahun, formasi ini masih memiliki banyak energi saat diaktifkan. Yang terpenting, ada tulang punggung roh dewa primitif dalam formasi tersebut. Roh dewa primitif itu adalah leluhur tikus roh batu. Dalam formasi tersebut, ia dapat mengendalikan waktu dan mempercepatnya hingga 100 kali kecepatan dunia luar. Dengan kata lain, 3 tahun berkultivasi di sana setara dengan 300 tahun di dunia luar. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, menjelaskan secara rinci. Ini sangat mendalam. Lu Ming tergerak. 3 tahun sama dengan 300 tahun di dunia luar. Selain itu, di lingkungan seperti itu, sangat mungkin baginya untuk memahami gerakan kedua dari keterampilan rahasianya. Ada 2 kesulitan utama bagi Anda untuk menerobos ke alam Divine Master. Yang pertama adalah membuat pintu yang dapat membangun jembatan surgawi yang mengarah ke lautan semesta. Ini sebenarnya sangat sederhana. Dengan sel-sel Anda yang telah terintegrasi dengan teknik rahasia sebagai fondasinya, sangat mudah untuk membangunnya. Bagian yang paling sulit adalah memahami teknik rahasia Anda sendiri. Setelah ini dipecahkan, tidak akan sulit bagi Anda untuk menerobos ke alam Divine Master. Juga, begitu aku mengaktifkan susunan itu, kalian semua dapat berkultivasi di dalamnya. Dengan fondasi kalian, sebagian besar dari kalian dapat menerobos ke alam dewa surgawi. Bagaimana menurutmu, anak kecil? Apakah kau ingin mempertimbangkannya? Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata, suaranya penuh godaan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4485 Bahasa Indonesia. Bab 4485, Bab 4485 Gerbang Transformasi. Hati Lu Ming bergetar, dia harus mengakui bahwa kata-kata roh kehidupan, penguasa Istana Surgawi, penuh dengan godaan. Dan NBSP, tidak hanya dia dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi, tetapi Qiu Yue dan yang lainnya juga dapat melakukannya. Begitu mereka berhasil menerobos, kekuatan mereka akan melonjak. Baiklah, saya setuju, Lu Ming merenung sejenak dan setuju. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak setuju, mereka harus mati ketika suku manusia surgawi menerobos formasi. Menurut penguasa Istana Surgawi, ada beberapa penguasa surgawi di antara suku manusia surgawi. Sebelumnya, pihak lain sedang sibuk menyempurnakan susunan pertahanan, jadi dia tidak punya waktu untuk menyerang mereka. Begitu Raja Surga menyerang, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali.
Jika seorang Raja Surga menghancurkan mereka, itu tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Perbedaannya terlalu besar. Jika dia menyetujui syarat roh kehidupan, setidaknya ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika pihak lain benar-benar memiliki niat jahat dan mengambil alih tubuhnya, setidaknya Xian Yanxing, Qiu Yue, Myriad God, dan Qiu Qiu dapat bertahan hidup. Dapat dikatakan bahwa dia tidak punya pilihan. Oleh karena itu, Lu Ming setuju tanpa keraguan sedikitpun. Lu Ming, Tuan Muda, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya semuanya tampak khawatir. Namun, Mawar Hitam, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya semuanya tampak bahagia. Tidak peduli apa yang terjadi pada Lu Ming, itu adalah hal yang hebat bagi Di Jianyi dan yang lainnya. Lu Ming melirik ke arah Night Rose dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin memberi saran kepada roh kehidupan, penguasa istana surgawi, untuk mengecualikan Night Rose dan yang lainnya dan tidak membiarkan mereka memasuki susunan dewa penciptaan. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming menepis gagasan ini. Dengan bakat Night Rose dan yang lainnya, sama sekali bukan masalah bagi mereka untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Itu hanya masalah waktu. Jika mereka tidak diizinkan memasuki formasi sekarang, mereka akan menerobos nanti. Hal lainnya adalah masih sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi 3 tahun kemudian. Siapakah yang tahu jika roh kehidupannya, sang penguasa istana surgawi, dapat berurusan dengan orang-orang istana surgawi setelah menyatu dengan tubuhnya. Lagi pula, roh kehidupannya, sang penguasa istana surgawi, tampak terlalu lemah. Jika malam tiba dan yang lainnya berhasil mencapai level maha kuasa, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan mereka akan menarik banyak daya tembak. Ini akan menyebabkan situasi dipenuhi dengan berbagai variabel, yang akan menguntungkan Xian Yanxing dan yang lainnya. Lagi pula, mereka tidak punya permusuhan yang mendalam dengan Night Rose dan yang lainnya. Mereka hanya punya ide yang berbeda. Bahkan ketika Di Jianyi dan Lu Ming adalah musuh di dinasti suci kekosongan besar, mereka berdua mendukung tuan mereka sendiri. Tidak ada permusuhan besar di antara mereka berdua. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo kita mulai. Aku akan mengaktifkan formasi. Kalian bisa masuk ke dalam formasi dan berkultivasi. Lu Ming, jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa bertanya padaku kapan saja. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata, "Terima kasih banyak, senior." Lu Ming menangkupkan tinjunya, lalu, aktifkan formasi. Suara Istana Surgawi terdengar. Begitu suara itu terdengar, altar dan rune di tanah mulai bersinar. Pada saat berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke langit berbintang. Mereka mandi dalam cahaya bintang, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Lu Ming juga duduk bersila di langit berbintang. Dia memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Pertama, dia harus membuka pintu. Dantian orang lain akan mengembangkan lubang hitam, yang merupakan pintu gerbang menuju samudera semesta. Namun dia tidak melakukannya, dia harus mengembangkannya sendiri. Namun, ini tidak sulit. Dia sekarang telah menguasai puluhan ribu keterampilan rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam puluhan ribu sel di tubuhnya. Selama dia menggunakan sel yang telah diresapi teknik rahasia sebagai fondasinya, dia bisa mengembangkan sebuah pintu. Tubuhnya mulai bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Itu adalah sel-sel yang telah menyatu dengan rune keterampilan rahasia. Setiap sel seterang bintang. Yang perlu saya lakukan adalah menghubungkan sel-sel ini bersama-sama. Lu Ming bergumam dalam hati dan mulai mencoba. Cepat sekali, ada beberapa pergerakan. Salah satu sel di glabelanya bersinar, dan seutas benang menjulur keluar, menghubungkan dengan sel bersinar lain di dekatnya. Kemudian, seutas benang memanjang keluar dari sel kedua dan terhubung dengan sel ketiga. Begitu saja, yang kedua menyusul yang ketiga, yang ketiga menyusul yang keempat, yang keempat menyusul yang kelima. Sekitar setengah bulan kemudian, puluhan ribu sel dalam tubuhnya yang telah diresapi dengan rune rahasia semuanya terhubung bersama. Seperti sebuah lukisan, di bawah gambar Lu Ming yang cermat, puluhan ribu titik dihubungkan untuk membentuk sebuah pola. Polanya tampak seperti pintu. Buka itu,
Lu Ming berteriak pelan. Sel-sel dalam tubuhnya bergetar. Energi tabu menyembur keluar dari setiap sel dan mengalir ke puluhan ribu sel seketika. Puluhan ribu sel bersinar terang. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat berkumpul di tengah pintu. Kekosongan di tengah pintu bergetar dan runtuh. Akhirnya, muncullah pusaran hitam. Pusaran air ini terus berputar dan dalamnya tak terduga. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Saya berhasil. Lu Ming sangat gembira. Akhirnya dia berhasil mengembangkan sebuah pintu. Pintu ini adalah pintu yang menuju ke samudera semesta. Efeknya sama dengan lubang hitam yang lain. Namun, orang lain telah berevolusi selangkah demi selangkah melalui inti bintang dan bintang itu. Sebaliknya, ia didasarkan pada sel-sel di sekitarnya dan energi tabu sebagai pembawa. Senior, saat aku berkultivasi di alam dewa surgawi, apakah aku juga membuka jembatan alam semesta melalui pintu ini? Indra spiritual Lu Ming bergetar dan dia mengirimkan pesan. Dia tahu bahwa roh hidupnya, penguasa istana surgawi, dapat mendengarnya. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, roh kehidupan, penguasa istana surgawi, berbicara. Tidak harus. Aku tidak bisa memastikannya, kata roh kehidupan istana surgawi. Lagi pula, jumlah tubuh tabu dalam sejarah terlalu sedikit. Sebelum aku, menurut apa yang aku tahu, hanya ada satu tubuh tabu yang berkultivasi ke alam dewa surgawi. Sayangnya, tubuh tabu itu mati saat dia berada di alam dewa surgawi. Sejauh yang saya tahu, ketika dia menerobos ke alam dewa surgawi, dia tidak membuka jembatan alam semesta, melainkan sebuah platform. Saat dia berkultivasi, platform tersebut akan membawa kesadarannya semakin dalam. Namun, orang itu belum mencapai alam asal. Saya ingin tahu apa hasilnya setelah dia berkultivasi. Adapun aku telah menciptakan sebuah jalan. Sebuah jalan yang dilapisi batu giok putih. Dengan mengikuti jalan ini, aku dapat mencapai samudera semesta. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa jalur menuju samudera semesta dari tubuh terlarang mungkin berbeda. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata, benarkah seperti ini? Lu Ming bergumam, dan NBSP, sekarang pintunya sudah terbuka. Kamu bisa mulai memahami seni rahasiamu. Begitu kamu berhasil, menerobos ke level dewa penguasa seharusnya tidak terlalu sulit, kata Zhao Feng. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata, baiklah. Lu Ming mengangguk. Dengan satu pikiran, sel-sel di tubuhnya meredup dan pintu itu menghilang. Tentu saja, itu tidak benar-benar hilang. Selama dia menghendakinya, pintu itu akan muncul kembali. Dalam aspek ini, ia berbeda dari kultivator biasa. Lubang hitam dalam dantian para kultivator biasa selalu ada. Namun, pintu yang diciptakannya dapat dibuka dan ditutup sesuka hati. Kaisar Naga Abadi Chapter 4486 Bahasa Indonesia. Bab 4486, Bab 4486 menerobos satu demi satu. Setelah langkah pertama selesai, Lu Ming memulai langkah kedua, yaitu memahami keterampilan rahasianya. Langkah ini juga yang paling sulit, ini karena Lu Ming tidak punya petunjuk. Lu Ming memejamkan matanya. Di bawah susunan Dewa Penciptaan, pikirannya jernih dan pemahamannya meningkat pesat. Dalam pikirannya, segala macam keterampilan rahasia biasa dan keterampilan rahasia kuno berkelebat. Awalnya, Lu Ming hampir menguasai semua keterampilan rahasia ini. Namun, tiba-tiba ia memiliki pemahaman baru tentang keterampilan rahasia ini. Semua perubahannya sama. Setiap keterampilan rahasia memiliki kesamaannya. Selama Anda dapat memahami inti dan menggunakannya sebagai referensi, tidak sulit untuk memahami keterampilan rahasia Anda sendiri. Lu Ming merenung. Setelah dia mempelajari semua keterampilan rahasia, hanya ada satu keterampilan rahasia yang tersisa di benaknya. Sebelumnya, dia hanya mengulasnya sekilas. Sekarang, dia akan memahami setiap teknik rahasia dengan saksama. Asyik, pada saat ini, batu dewa kuno besar di lautan kesadarannya bergetar, dan aura misterius menyebar. Ada pola-pola indah pada batu suci kuno yang besar. Pola-pola ini tampak hidup karena terus bergerak dan saling terkait untuk membentuk pola-pola yang berbeda.
Pola-pola itu kemudian menyebar dan saling terkait menjadi pola-pola baru. Itu selalu berubah dan misterius. Melihat pola ini juga bermanfaat bagi pemahaman Lu Ming tentang keterampilan rahasia. Dengan dukungan batu dewa kuno, kecepatan Lu Ming dalam memahami keterampilan rahasia menjadi lebih cepat. Ketika dia mempelajari satu keterampilan rahasia, dia akan memperoleh wawasan baru hampir setiap detik. Lu Ming membutuhkan waktu sehari untuk memahami keterampilan rahasia ini dan kemudian beralih ke keterampilan rahasia lainnya. Hanya dalam 1 hari, pemahaman Lu Ming tentang keterampilan rahasia ini telah meningkat pesat. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia menggunakannya, kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah melangkah lebih jauh. Dengan bantuan susunan Dewa Pencipta, 3 tahun di dunia luar setara dengan 300 tahun di sini. Oleh karena itu, Lu Ming mempunyai waktu untuk memahami segala macam hal. Kereta terbang telah mengatakan bahwa pada akhir kultivasi, seseorang harus melupakan semua keterampilan rahasia yang telah mereka pahami di masa lalu dan hanya fokus pada keterampilan rahasia yang telah mereka pahami. Namun, Lu Ming masih jauh dari level itu. Seseorang setidaknya harus mencapai alam asal untuk dapat menyentuh alam itu. Pada tahap ini, Lu Ming tidak perlu melakukan itu sama sekali. Pada tahap ini, Lu Ming tidak ingin melupakan tetapi ingin memperdalam pemahamannya. Setelah memahaminya sampai tuntas, dia akan melupakannya. Lu Ming hanya membutuhkan 1 hari untuk mempelajari setiap keterampilan rahasia. Tentu saja, Lu Ming akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari keterampilan rahasia kuno. Namun, hanya ada lebih dari 1.800 jenis keterampilan rahasia kuno. Bahkan, jika dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya, waktu yang dibutuhkan tidak akan terlalu lama. Begitulah, hari-hari pun berlalu. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Tentu saja, 10 tahun ini merujuk kepada 10 tahun dalam susunan surgawi penciptaan dan bukan 10 tahun di dunia luar. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan sebuah kekuatan dahsyat datang dari tempat yang tidak jauh. Kekuatan ini terlalu familiar. Itu adalah Xie Nianxing. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan melihat ke arah itu. King kecil akan segera menerobos. Lu Ming sangat gembira. Jelaslah bahwa Xie Nianxing akan segera menerobos ke alam dewa surgawi. Mawar malam juga mulai bermunculan, mata Lu Ming berkedip dan dia melihat ke sisi lain. Aura yang kuat keluar dari tubuh Night Rose. Rupanya, dia juga mulai menerobos ke alam dewa surgawi. Xie Nianxing dan Dark Rose sudah sangat dekat untuk menjadi Master Dewa. Di kota abadi tertinggi, mereka hampir bisa menerobos. Dia telah menekan kultivasinya selama ini, itulah sebabnya dia belum mengalami terobosan. Setelah masa pengembangan ini, terobosan mereka sepenuhnya alami. Aura mereka semakin kuat dan kuat, membuat yang lain khawatir. Qiyu Yue, Dewa Segudang, Kaisar Jianyi, Yin Jiuling, Ling Heng, dan yang lainnya semuanya terbangun dan menatap mereka berdua. Dan EBSCP, setelah beberapa waktu, aura mereka mencapai puncaknya, dan dengan suara dentuman, mereka berdua memasuki alam dewa surgawi. Di langit berbintang, bintang-bintang bermekaran dengan cahayanya, sinar cahaya bintang yang lembut berkumpul ke arah mereka berdua dan terus-menerus ditelan oleh mereka. Cahaya bintang ini sebenarnya adalah harta karun yang telah diintegrasikan ke dalam susunan dewa penciptaan. Ia mengandung sejumlah besar energi dan sangat murni. Ia terus-menerus diubah menjadi kekuatan bagi mereka berdua. Keduanya, pada saat ini, roh kehidupan, penguasa istana surgawi, juga dengan hati-hati mengamati Xie Nianxing dan Mawar Hitam. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Sepertinya ini adalah kekuatan reinkarnasi. Mungkinkah mereka bereinkarnasi? Siapa mereka? Apakah mereka berasal dari era sebelumnya? Tidak. Dari ekspresi mereka, mereka seharusnya muncul setelah aku. Mungkinkah seseorang dari generasi muda telah menguasai reinkarnasi? Sang roh kehidupan, sang penguasa istana surgawi, merasa sulit untuk tenang dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Perlahan-lahan, nafas Xie Nianxing dan Night Rose mulai stabil dan mereka pun bersembunyi. Dan NBSP, tentu saja,
Mereka baru saja menjadi dewa penguasa, jadi mereka membutuhkan waktu untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka. Dan NBSP, yang lainnya juga mulai berkultivasi, berusaha keras untuk menerobos ke alam dewa surgawi secepat mungkin. Lu Ming mulai berkultivasi lagi, ia mulai memahami satu demi satu teknik rahasia. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu. Dalam 200 tahun terakhir, Lu Ming telah memahami puluhan ribu keterampilan rahasia. Dia memiliki pemahaman baru tentang setiap keterampilan rahasia. Teknik rahasiaku, Lu Ming bergumam, berbagai keterampilan rahasia terus berkelebat di benaknya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing keterampilan rahasia muncul di benaknya. Berjalin, menyatu, berkembang, Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan tangannya mulai menari tak terkendali. 10 jarinya melesat melintasi kehampaan bagai kilat, menggambar sebuah pola. Pola-pola ini saling terkait dan membentuk teknik rahasia. Namun, teknik rahasia ini dengan cepat menghilang. Tidak, itu masih keterampilan rahasia kuno. Lu Ming bergumam dan melanjutkan penampilannya. Apa yang baru saja dipadatkannya dengan tangannya masih merupakan keterampilan rahasia kuno, bukan keterampilan rahasia yang ia pahami sendiri. Paling-paling dia hanya berubah sedikit dan mencampurkan beberapa teknik rahasia lainnya. Akan tetapi, itu bukanlah teknik rahasia yang menjadi miliknya. Lanjutkan. Lu Ming tampak seperti orang gila saat dia mengabdikan dirinya untuk memahami keterampilan rahasia itu. Hari demi hari berlalu, selama waktu ini, banyak dewa menerobos dan memasuki wilayah dewa surgawi. Qiu Yue juga telah berhasil menembus dan mencapai alam master surgawi. Bahkan kekuatan Qiu telah meningkat pesat setelah menyempurnakan senjata surgawi asal yang tidak lengkap, mencapai alam kaisar surgawi tingkat ke-9 dalam sekali jalan. Selain itu, Kaisar Jianyi, Yin Jiuling, dan Ling Heng berhasil maju dan menjadi guru surgawi. Namun, Lu Ming masih fokus pada kultivasi. Tangan Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia terus berlatih teknik rahasia itu. Suatu teknik rahasia dibentuk dan kemudian disebarkan. Dengan sangat cepat, beberapa dekade berikutnya telah berlalu. Keterampilan rahasia yang dikembangkan Lu Ming telah mengalami perubahan besar. Pada awalnya, keterampilan rahasia yang dikembangkan memiliki bayangan keterampilan rahasia kuno lainnya, dan itu sangat berat. Namun perlahan bayangan itu memudar. Tampaknya itu adalah teknik rahasia baru. Kaisar Naga Abadi Chapter 4487 Bahasa Indonesia Bab 4487 Keterampilan Rahasia Otonomi Gaya Kedua, Gaya Primal. Namun, Lu Ming selalu tidak puas. Keterampilan rahasia yang terjalin di akhir masih memiliki bayangan keterampilan rahasia lainnya. Sepertinya tidak demikian, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Ada kesenjangan besar antara gaya itu dan gaya penghancur langit. Keterampilan rahasiaku sendiri, 3000 keterampilan rahasia kuno. Tidak perlu membagi skill rahasia menjadi 3000. Jumlahnya terlalu banyak. Jika aku bisa menggabungkannya menjadi satu, seberapa hebatkah skill itu? Bukan hanya pikiran saja yang muncul dalam benak Lu Ming, tetapi tangannya juga menari-nari bagai kilat, memantulkan ide-ide dalam benaknya. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergetar. Ratusan sel bersinar dan puluhan ribu keterampilan rahasia muncul pada saat yang sama, melayang di sekitar Lu Ming. Mengikuti pikiran Lu Ming, ia berubah terus-menerus dan akhirnya, ia perlahan terjalin dan menyatu. Namun tidak lama kemudian, dengan sebuah ledakan, teknik rahasia ini runtuh dan lenyap. Dia telah gagal. Namun, mata Lu Ming berbinar. Dia merasa hal ini sangat mungkin dilakukan. Melanjutkan, Lu Ming terus mengaktifkan semua keterampilan rahasia dan semuanya muncul. Di bawah kendali Lu Ming, mereka terus terjalin dan menyatu. Namun, tidak lama kemudian, mereka masih gagal. Namun, Lu Ming tidak menyerah dan terus melanjutkan. Kegagalan berkelanjutan, Lu Ming tidak tahu berapa kali ia gagal. Namun, setiap kegagalan memberinya sedikit pengalaman. Kali berikutnya, ia akan mampu bertahan lebih lama dalam menjalin dan memadukan keterampilan rahasia. Dia gagal lagi dan mengakhiri pengalamannya lagi dan lagi.
20 tahun berikutnya berlalu. Pada titik ini, Lu Ming telah berkultivasi selama 260 tahun. 300 tahun yang disebutkan oleh penguasa Istana Surgawi sudah hampir habis. Pada saat ini, roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi, semakin melemah. Matanya redup dan auranya lemah. Anak kecil, kau harus cepat, aku tidak tahan lagi. Roh kehidupannya, sang penguasa Istana Surgawi, mendesah. Pada saat ini, ratusan pembudidaya suku manusia surgawi berdiri di langit di atas tanah. Ye Wu berdiri di tengah kerumunan, matanya penuh harapan dan keganasan. Segera, tak lama lagi, formasi hebat ini akan sepenuhnya disempurnakan. Hun Ming, setengah kekuatan terlarang di tubuhmu akan menjadi milikku. Sedangkan untuk tubuh terlarang itu, aku akan menekan semuanya. Ye Wuxin meraung dalam hatinya, dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Dalam susunan Dewa Penciptaan, Lu Ming masih memahami. Setelah beberapa kegagalan lagi, mengembun, tiba-tiba, Lu Ming berteriak dan tangannya menari dengan kecepatan yang mencengangkan. Puluhan ribu keterampilan rahasia saling terkait dan menyatu dengan kecepatan yang cepat. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi sebuah dunia. Tampak seperti sebuah benua, dengan gunung, sungai, bunga, dan pepohonan yang terlihat samar-samar. Lu Ming berdiri di benua itu seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Benua ini, mungkinkah ia meniru benua purba yang legendaris? Roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi, bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya dia terkejut, lalu dia tampak terkejut dan senang. Itu sukses. Dia tahu bahwa Lu Ming telah berhasil memahami keterampilan rahasia miliknya. Benar saja, benua yang dipadatkan Lu Ming adalah teknik rahasia yang baru saja dipahaminya. Seorang jenius, dia benar-benar seorang jenius. Keterampilan rahasia yang dia pahami bahkan lebih menakjubkan dari yang saya bayangkan. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, memuji dalam hatinya. Roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi, telah menebak dengan benar. Lu Ming memang meniru daratan purba dan memahami keterampilan rahasia. Pada masa lampau, seluruh alam semesta, termasuk reruntuhan alam semesta dan alam semesta yang tandus saat ini, sebenarnya merupakan satu benua. Itu adalah benua yang luas dan tak terbatas. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hidup dan berkembang biak di sana, melahirkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Dalam benaknya, ia telah berfantasi lebih dari sekali tentang kemegahan daratan yang kacau. Oleh karena itu, ketika ia memahami keterampilan rahasianya sendiri sebelumnya, ia tanpa sadar telah menyimpang ke arah ini. Pada akhirnya, keterampilan rahasia yang telah ia pahami dan jalankan juga terkondensasi menjadi daratan yang kacau dalam imajinasinya. Menyebarkan, jantung Lu Ming berdebar kencang dan benua di bawah kakinya runtuh. Mengembun, pada saat berikutnya, Lu Ming dengan cepat membentuk segel tangan. Puluhan ribu sel di tubuhnya bersinar seperti bintang. Puluhan ribu keterampilan rahasia muncul. Di bawah bimbingan segel tangan Lu Ming, mereka saling terkait dan bergabung. Akhirnya mengembun menjadi sebuah benua. Itu bukan suatu kebetulan. Lu Ming benar-benar menguasai jurus ini. Aku akan menyebut teknik rahasia ini sebagai gaya primal. Lu Ming tersenyum. Jurus rahasia yang pertama disebut jurus penghancur langit, yang artinya menghancurkan istana surgawi. Upaya ini dinamakan gaya purba, yang dimodelkan berdasarkan daratan purba. Pada titik ini, Lu Ming telah menciptakan dua keterampilan rahasia yang menjadi miliknya, yakni bentuk pemecah langit dan bentuk purba. Baiklah, Lu Ming, mari kita mulai terobosan sekarang. Teroboslah kemacetan, hubungkan ke lautan semesta, dan melangkahlah ke alam master surgawi. Roh hidupnya, penguasa istana surgawi, berbicara di telinga Lu Ming. Lu Ming mengangguk tanpa suara, ia lalu menutup matanya dan membiarkan cahaya bintang membasahi tubuhnya. Setelah beberapa waktu, kondisi Lu Ming mencapai puncaknya, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan cahaya terang muncul. Gaya primal, mati, Lu Ming berteriak pelan. Aura di tubuhnya meroket dan terus meningkat, menyerbu ke puncak alam Dewa Kaisar. Tak lama kemudian,
aura Luming mencapai puncaknya. Aura itu terhalang oleh sesuatu dan tak bisa lagi naik. Inilah hambatannya. Hambatan di ranah utama tubuh terlarang jauh lebih kuat daripada yang lain. Itu tidak dapat dipatahkan kecuali seseorang telah memahami teknik rahasia. Ada untung dan rugi. Kekuatan-kekuatan terlarang ditukar dengan kemacetan yang bahkan lebih sulit ditembus. Keahlian rahasia kedua Luming, wujud kehancuran, dikerahkan lagi. Sebuah benua yang luas muncul dan menekan Luming. Tubuh Luming bergetar hebat, dan ledakan gemuruh datang dari tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus bergetar. Ledakan, akhirnya, terdengar ledakan keras dari tubuh Luming. Kemudian, auranya tiba-tiba meningkat tajam, seperti banjir yang menerobos bendungan, tak terbendung. Berhasil, Luming akhirnya berhasil menembus kemacetan dan membiarkan auranya memasuki alam baru. Dan NBSP, namun, ini bukanlah terobosan yang sebenarnya, dia baru setengah langkah memasuki alam Dewa Surgawi. Masih ada langkah penting yang belum diselesaikan. Hal berikutnya yang harus dilakukan oleh para kultivator lainnya adalah membuka jembatan alam semesta. Luming juga perlu membuka hal serupa. Luming punya ide. Puluhan ribu sel yang telah diintegrasikan dengan rune seni rahasia dihubungkan bersama untuk membentuk sebuah pintu. Ledakan, ledakan, ledakan. Udara di tengah pintu meledak terus-menerus, dan pusaran hitam pekat muncul. Pada saat ini, pusaran itu bergemuruh terus-menerus dan bergetar terus-menerus. Cahaya pada kusen pintu di samping semakin kuat dan kuat. Perlahan-lahan, sesuatu muncul. Itu adalah jembatan alam semesta. Bukan, itu bukan jembatan alam semesta, tetapi sesuatu yang mirip dengannya. Itu sebenarnya adalah sebuah jalan. Awalnya, jalan itu sangat kabur, tetapi perlahan-lahan menjadi jelas. Itu jalan lumpur kuning. Itu kering, kuno, dan tidak terlalu besar, lebarnya hanya 2 meter. Ada darah. Saat berikutnya, Luming terkejut. Dia melihat noda darah di jalan lumpur kuning. Genangan darah jantung mewarnai jalan lumpur kuning menjadi merah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ini jelas bukan ilusi. Benar-benar ada genangan darah di jalan berlumpur kuning itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4488 Bahasa Indonesia. Bab 4488, Dewa-Dewa Luming. Di pintu, dia membuka jalan menuju samudra semesta. Itu adalah jalan lumpur kuning. Ada darah di jalan lumpur kuning itu. Luming terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Sifat jalan lumpur kuning ini seharusnya sama dengan jembatan alam semesta milik orang lain. Itu adalah jalan menuju samudra alam semesta, yang seharusnya dibentuk oleh energi. Namun, bagaimana bisa ada darah di jalan lumpur kuning yang terbentuk oleh energi? Luming menekan keterkejutan dan keraguan di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk menerobos. Di langit berbintang, cahaya bintang terus menyerbu ke arah Luming seolah-olah nyata. Luming juga berhasil menerobos. Di sekeliling mereka, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Night Rose, dan yang lainnya menghentikan kultivasi mereka untuk menyaksikan terobosan Luming. Luming bermandikan cahaya bintang yang kaya. Cahaya bintang adalah sejumlah besar energi. Cahaya bintang itu sangat murni dan terus mengalir ke dalam tubuh Luming, terus-menerus berubah menjadi energi terlarang. Kekuatan Luming terus meningkat, begitu pula energi terlarang. Beberapa hari kemudian, aura Luming akhirnya stabil dan kultivasinya telah sepenuhnya stabil di alam Master Surgawi tingkat pertama. Luming merasakan energi terlarang di tubuhnya melonjak, jauh lebih kuat daripada saat dia menjadi Kaisar Dewa tingkat 9. Jalan lumpur kuning itu, jantung Luming berdebar kencang. Ia menyadari bahwa jalan lumpur kuning itu jauh lebih jelas. Jalan itu mengarah jauh ke dalam pintu, dan meluas ke dalam kegelapan. Tidak ada ujungnya. Tiba-tiba, sosok Luming muncul di jalan lumpur kuning. Tentu saja, ini bukan tubuh asli Luming, itu adalah manifestasi dari kesadaran Luming. Ini dibentuk oleh kesadaran Luming. Jalan lumpur kuning ini terasa begitu nyata. Kesadaran Luming mendarat di jalan lumpur kuning dan dia mengamatinya dengan cermat. Jalanan lumpur kuning itu terlalu nyata. Jalanan itu hampir sama persis dengan jalan aslinya. Namun,
Jalan itu memiliki aura khusus yang membuat orang-orang merasakan kesepian kuno. Seolah-olah dia telah melangkah ke dalam waktu dan ruang dari waktu yang sangat lama berselang. Hal ini juga memberi orang-orang ilusi bahwa mereka telah kembali ke alam liar kuno. Lu Ming melangkah maju ke genangan darah. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di kulitnya, seolah-olah dia sedang disayat pisau. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Darah ini, itu benar, pupil mata Lu Ming mengecil dengan cepat. Dia menyadari bahwa darah itu nyata, seolah-olah baru saja ditumpahkan oleh makhluk yang mengerikan, dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Baru saja dia dipaksa mundur oleh niat membunuh yang mengerikan dalam darahnya. Ini adalah jalan lumpur kuning yang telah dipadatkannya. Itu adalah jalan yang mengarah ke lautan semesta. Dia dapat mengendalikannya sepenuhnya. Namun, hal seperti itu telah terjadi. Ini membuat Lu Ming merasa takut. Dia merasa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Apa-apaan benda yang telah dia kentalkan ini? Darah siapakah ini? Dan mengapa ia muncul di jalan yang kental itu? Lu Ming agak tercengang. Mari kita tanya Hun Ming, mungkin dia tahu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia membubarkan kesadarannya dan menarik kembali auranya. Saat dia menarik auranya, gerbang di tubuhnya menghilang. Jalan lumpur kuning di gerbang juga menghilang. Lu Ming membuka matanya. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa datang satu demi satu, berbahagia untuk Lu Ming. Haha, bocah kecil, akhirnya kau berhasil. Lumayan, bakatmu sungguh menakjubkan. Namun, jika kau tidak segera berhasil, tulang-tulangku yang tua ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Roh kehidupan, penguasa istana surgawi, tertawa, suaranya jauh lebih keras. Jelas bahwa dia sangat senang melihat terobosan Lu Ming. Semuanya berkat bimbingan senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Aku hanya menambahkan bunga pada brokat. Yang terpenting masih terserah padamu. Oh benar, apa yang kau simpulkan dari pintu-mu? Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, bertanya, dan NBSP, dia juga sangat penasaran karena dia berspekulasi bahwa setiap tubuh terlarang akan membentuk jalur yang berbeda setelah menerobos ke tingkat dewa-dewa. Senior, beginilah, Lu Ming ingin berkonsultasi dengan roh kehidupan, penguasa Istana Surgawi, jadi dia segera menjelaskan situasinya secara terperinci. Apa, ada noda darah? Apa yang terjadi? Setelah mendengar hal itu, sang roh kehidupan, sang penguasa Istana Surgawi, pun berpikir keras. Situasi ini telah melampaui harapannya. Dia tidak akan terlalu terkejut jika itu hanya jalan berlumpur kuning. Tetapi ada noda darah di jalan dan itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Ini mengejutkannya. Benar-benar ada hal seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya, dan aku juga belum pernah melihat catatannya di catatan kuno. Roh kehidupan, penguasa Istana Surgawi, mengerutkan kening dan mengamati Lu Ming. Dia terkejut dan penasaran. Senior, kamu bahkan tidak tahu. Hati Lu Ming hancur. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Setelah saya, apakah ada badan tabu yang telah mencapai kesuksesan besar? Mungkin Anda bisa bertanya kepada mereka. Roh kehidupan, Dewa Istana Surgawi, berkata. Tubuh terlarang yang dibicarakannya adalah tubuh yang telah mencapai timbal balik. Dalam sejarah, hanya 4 orang yang mencapai ini. Setelah kita keluar, sepertinya aku harus bertanya pada kereta terbang senior. Lu Ming merenung, ledakan, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Langit berbintang berguncang dan runtuh. Lu Ming dan yang lainnya muncul kembali di ruang bawah tanah. Ini adalah tanda bahwa susunan Dewa Pencipta telah berhenti beroperasi. Patung perunggu di luar sudah sedikit runtuh. Aku hanya bisa bertahan paling lama 2 bulan lagi sebelum aku seperti lampu yang kehabisan minyak. Untungnya, kau sudah berhasil. Lu Ming, ayo kita mulai. Roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi, berkata, auranya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Jelaslah bahwa dia benar-benar sudah putus asa. Baiklah, senior bisa mulai kapan saja, junior tidak akan menolak. Kata Lu Ming, Tuan Muda, Xian Yanxing dan Qiu Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak.
mereka masih khawatir. Lu Ming, mengapa kau tidak menolak saja? Kami akan maju dan bertarung sampai mati. Dewa Segudang berteriak, Anda tidak perlu khawatir. Senior Hun Ming adalah pakar senior yang telah menguasai alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak akan peduli dengan kulit saya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anak kecil, jangan memancingku dengan taktik rendahan seperti itu. Namun, kau benar. Aku benar-benar tidak menginginkan kehadiranmu. Ayo kita mulai. Begitu roh kehidupan, penguasa istana surgawi, selesai berbicara, tubuhnya mulai bersinar, dan matanya menjadi sangat terang. Namun, cahaya di matanya dengan cepat meredup karena massa energi telah keluar dari tubuh roh kehidupan, penguasa istana surgawi. Ini adalah kondensasi dan manifestasi dari roh kehidupannya, esensi, ki, dan roh penguasa istana surgawi. Lebih jauh lagi, ia juga membawa kekuatan setengah tabu. Roh kehidupan, penguasa istana surgawi, tentu saja tidak akan memasuki tubuh Lu Ming dengan seluruh tubuhnya. Tubuhnya diselimuti oleh api jiwa 3 masa kehidupan, yang sangat mengerikan. Jika memasuki tubuh Lu Ming bersama-sama, Lu Ming mungkin akan terbakar sampai mati oleh api jiwa 3 masa kehidupan. Masa energi itu sangat cepat, dalam sekejap, ia telah menyerbu tubuh Lu Ming. Lu Ming tidak melawan dan membiarkan penguasa jiwa istana surgawi menjalankan tugasnya. Begitu roh kehidupan memasuki tubuh Lu Ming, ia mengambil alih kendalinya. Pada saat yang sama, kekuatan setengah tabu meresap ke setiap sel dalam tubuh Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4489 Bahasa Indonesia Bab 4489 Bab 4489 Pengisian Daya. Namun, begitu energi tabu merasuk ke dalam sel-sel tubuh Lu Ming, energi tabu di dalam sel itu pun segera mulai melawan. Dia ingin mengusir kekuatan setengah terlarang ini. Namun, roh hidupnya, penguasa pengadilan surgawi, memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Ranahnya sebelumnya terlalu tinggi, dan kendalinya terhadap kekuatan terlarang sama sekali tidak sebanding dengan Lu Ming. Ia dengan cepat menemukan keseimbangan dan membiarkan kedua kekuatan tabu itu hidup berdampingan, dengan damai dan beresonansi. Ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Dua kekuatan terlarang itu beresonansi dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari roh kehidupan, penguasa istana surgawi. Selain itu, tanpa campur tangan api jiwa 3 kehidupan, ia secara alami dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Bagus sekali, kita bisa keluar sekarang. Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan cahaya yang mengejutkan. Dengan lambaian tangannya, tanah di atasnya bergemuruh dan sebuah retakan muncul. Di atas sana, para ahli suku manusia surgawi terus-menerus menyempurnakan formasi mantra pertahanan. Setelah masa penyempurnaan ini, lebih dari separuh patung perunggu itu meledak dan hancur. Patung perunggu yang tersisa menjadi kusam dan tidak berkilau, seperti logam biasa. Bahkan kedua belas senjata dewa itu redup dan lemah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sepenuhnya memurnikan roh kehidupan dari susunan pelindung penguasa pengadilan surgawi dan menyeret keluar roh kehidupan penguasa pengadilan surgawi, Lu Ming, dan yang lainnya. Niat membunuh di mata Ye Wu terus bersinar. Pada saat itulah tanah mulai bergemuruh, dan sebuah retakan muncul di altar. Altar itu terbelah menjadi 2. Ye Wu dan yang lainnya semuanya tercengang. Formasi pertahanan belum sepenuhnya disempurnakan, jadi mengapa altarnya terbuka sendiri? Mungkinkah roh kehidupannya, penguasa istana surgawi, tahu bahwa dia tidak dapat bertahan lama dan akan keluar untuk bertarung? Bersiap, ucap Ye Wu lalu melangkah mundur tanpa suara. Dia akan menghadapi roh kehidupan penguasa yang telah mengguncang alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penguasa istana surgawi, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak takut, lebih baik membiarkan orang lain menghadapinya. Dia sudah putus asa, tidak perlu takut padanya, aku bisa membunuhnya dengan 1 telapak tangan. Di antara 12 ahli yang telah menyiapkan formasi, seorang kultivator suku manusia surgawi tua memiliki aura mendominasi yang tak tertandingi. Auranya seperti harimau, dan itu menyebabkan kekosongan bergetar dan berputar.
Orang ini adalah seorang dewa surgawi sejati dan dia sangat berkuasa. Ratusan penggarap suku manusia surgawi memusatkan perhatiannya ke altar. Tak lama kemudian, sebuah retakan selebar beberapa meter muncul di altar, dan sesosok tubuh melangkah keluar. Itu dia, anak ini memiliki tubuh terlarang. Mata Yewu bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Orang yang keluar tentu saja Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa mengikuti di belakang Lu Ming. Di belakang Xian Yanxing dan yang lainnya, Dark Cross, Kaisar Jianyi dan yang lainnya juga keluar dan berdiri berjajar di belakang Lu Ming. Jadi kalian anak-anak nakal, Hun Ming, lelaki tua itu, belum keluar. Mungkinkah dia sudah menjadi lampu tanpa minyak dan tidak bisa berjalan lagi, menunggu kematian di dalam? Yewu mencibir, melihat bahwa hanya ada Lu Ming dan yang lainnya. Dia menjadi jauh lebih berani. Dia melangkah maju beberapa langkah, dan niat membunuh yang dingin menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Namun, dia langsung terkejut. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya karena dia telah menemukan bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kurang dari 3 tahun yang lalu, kultivasi Lu Ming dan yang lainnya hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Namun sekarang, mereka telah mencapai alam Master Surgawi. Dan EBSCP, jika saja satu atau dua di antara mereka yang mencapai alam dewa-dewa, dia tidak akan begitu terkejut. Bagaimanapun, kultivasi Lu Ming dan yang lainnya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 9. Mereka tidak jauh dari alam Dewa Surgawi. Adalah hal yang normal jika satu atau dua orang berhasil menembus angka tersebut dalam kurun waktu 3 tahun. Akan tetapi, banyak sekali di antara mereka yang berhasil menerobos. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Mawar Malam, Pedang Kaisar, Yin Jiuling, Ling Heng, dan Xiu Wuji. Totalnya ada 9 orang yang berhasil lolos. 3 lainnya sedikit lebih lemah dan belum menembus level tersebut, tetapi mereka tidak jauh tertinggal. 9 orang yang menerobos sekaligus adalah hal yang sangat tidak normal. Sepertinya Hun Ming melakukan sesuatu. Kurasa Hun Ming membayar harga untuk membiarkan orang-orang ini menerobos. Namun, Hun Ming berpikir akan berguna jika orang-orang ini menerobos ke alam Dewa Surgawi. Kau terlalu naif. Tuhan Surgawi mencibir. Di matanya, tidak ada perbedaan antara 9 eksistensi Master Surgawi tingkat pertama dan 9 Dewa Kaisar. Mereka semua akan terbunuh dengan satu tamparan. Ledakan, Raja Surga melangkah maju, dan aura kekerasan meledak. Dia hendak menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Jangan bertindak dulu, waspadalah terhadap serangan balik Hun Ming sebelum dia mati. Serahkan, kecil ini padaku. Ye Wudou menghentikan Dewa Surgawi itu. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Sangat bagus. Mata Lu Ming, atau lebih tepatnya mata Hun Ming, menatap Ye Wu. Sudut mulutnya melengkung dengan niat membunuh. Berlututlah. Kakak Ye Wu menerkam ke depan seperti seekor burung besar. Dia mengedarkan kekuatan setengah terlarang dan menggabungkannya dengan kekuatan pamungkas surga. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Dia telah menggunakan 90% kekuatannya dalam pukulan ini. Dia yakin bahwa bahkan jika Lu Ming telah mencapai alam Dewa Surgawi, dia masih akan terluka parah oleh pukulan ini. Pada saat ini, Lu Ming bergerak. Asyik, tubuhnya sedikit gemetar, lalu dia menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia sudah berada di dekat Ye Wu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Ye Wu. Telapak tangan Lu Ming membesar dengan cepat dan bertabrakan dengan kekuatan tinju Ye Wu. Dengan bunyi, puff, kekuatan tinju Ye Wu padam seperti nyala lilin yang lemah. Tangan besar Lu Ming tidak berhenti dan dia meraih Ye Wu. Ah, itu tidak mungkin. Ye Wu meraung ketakutan, dia tidak dapat mempercayainya. Pukulannya, yang mengandung 90% kekuatannya, dengan mudah dipatahkan oleh Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat terkejut dan ingin mundur dengan sekuat tenaga. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia telah sepenuhnya terkunci di tempatnya oleh kekuatan tangan besar Lu Ming. Tidak, siapa kau?
Tidak mungkin kau sekuat itu. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Ye Wu berteriak kaget. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming sekuat itu. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan jika Lu Ming memiliki tubuh terlarang, mustahil baginya untuk menjadi sekuat ini. Kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi dia tidak dapat melakukan perlawanan apapun saat menghadapi Lu Ming. Ini tidak realistis. Alam Master Surgawi bukanlah alam Kaisar Surgawi atau alam Kaisar Surgawi. Alam itu terpisah 2 tingkat dan dapat dengan mudah dilampaui. Dan EBSCP, di hadapan alam Dewa Surgawi, bahkan Dewa Surgawi tingkat pertama akan merasa sulit untuk dilampaui, apalagi Dewa Surgawi tingkat kedua. Terlebih lagi, dia lemah seperti ayam. Ini sama sekali tidak mungkin. Lepaskan Ye Wu. Sang pembangkit tenaga listrik Raja Surga berteriak dan melayangkan telapak tangan ke arah Lu Ming. Serangan Raja Surga terlalu mengerikan. Dalam sekejap, situasinya berubah. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan membuat Xian Yanxing, Mawar Hitam, dan yang lainnya pucat. Mereka merasa bahwa mereka akan mudah dibunuh oleh serangan ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 4490 Bahasa Indonesia. Bab 4490, Bab 4490 Kehidupan Jiwa Melarikan Diri. Penguasa surga adalah gelar yang hanya diberikan kepada mereka di suku manusia surgawi yang telah mencapai puncak alam guru surgawi. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan hampir tak terkalahkan di bawah alam asal. Mereka begitu kuat sehingga Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat melawan mereka. Ekspresi Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa berubah drastis. Mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Roh kehidupan, penguasa istana surgawi, kini mengendalikan tubuh Lu Ming. Apakah dia benar-benar dapat melawan penguasa surga? Kalau roh kehidupannya, sang penguasa istana surgawi, sedang berada di puncaknya, mereka tidak akan ragu sedikit pun bahwa dia mungkin dapat membunuh seorang penguasa surgawi dengan 1 jari. Namun, roh hidupnya, penguasa istana surgawi, sudah diambang kematian. Bahkan jika dia mengendalikan tubuh Lu Ming dan meminjam kekuatan terlarang Lu Ming untuk sementara menggabungkan tubuh terlarang mereka dan mengeluarkan potensi besar, dapatkah dia benar-benar bertarung melawan penguasa surga? Mereka benar-benar tidak tahu. Astaga! Pada saat ini, Lu Ming juga melancarkan gerakannya. Dia melemparkan telapak tangan dan bertabrakan dengan telapak tangan Dewa Langit. Ledakan. Terdengar suara ledakan yang menggetarkan bumi. Kemudian, kedua sosok itu tak dapat menahan diri untuk tidak terhanyut ke belakang. Dewa Langit mundur, begitu pula Lu Ming. Namun, dia masih memegang Ye Wu. Saya memblokirnya, Xian Yanxing dan yang lainnya sangat gembira. Adapun Ye Wu dan anggota suku manusia surgawi lainnya, mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Lu Ming benar-benar dapat menangkis serangan Raja Surga. Ini seperti sebuah fantasi. Jika kamu bukan anak itu, siapakah kamu? Mata ahli Raja Surga berkilat ngeri saat dia menatap Lu Ming dan berteriak. Namun, Lu Ming tidak peduli padanya. Dia memusatkan perhatiannya pada Ye Wu. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangannya dan menyelimuti Ye Wu. Ah! Ye Wu langsung menjerit melengking, karena dia merasakan bahwa kekuatan setengah terlarang dalam tubuhnya hendak dikeluarkan. Ya, energi tabu yang telah menyatu dalam sel-sel tubuhnya menyembur keluar terus-menerus dari sel-selnya saat ini. Energi-energi itu berkumpul dan keluar dari tubuhnya, menyerbu ke arah Lu Ming. Kehidupan jiwa, kamu adalah kehidupan jiwa. Ye Wu meraung ketakutan. Dia akhirnya tahu siapa orang di depannya. Itu pasti Hun Ming. Hanya jiwa yang bisa mengeluarkan kekuatan terlarang dari tubuhnya dengan mudah. Ini karena mereka berdua masing-masing mengendalikan kekuatan setengah tabu, yang berasal dari sumber yang sama. Lebih mudah untuk memisahkan mereka. Jika itu orang lain, akan sulit untuk melakukannya tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka. Apa? Kehidupan jiwa. Mendengar teriakan Ye Wu, anggota suku manusia surgawi lainnya terkejut. Mereka menatap Lu Ming dengan ngeri. Mungkinkah jiwa Lu Ming telah diambil alih? Pasti begitu. Kalau tidak,
Lu Ming tidak akan menjadi begitu menakutkan. Hun Ming, berhenti. Ahli Dewa Langit berteriak dan menyerang Lu Ming lagi. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan tombak muncul, menebas Lu Ming. Tombak itu mengandung kekuatan penghancur dahsyat yang dapat menghancurkan dunia. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dia melambaikan satu tangan dan jari-jarinya bergerak cepat. Dia berteriak dengan suara rendah, dunia yang kacau, kesengsaraan surgawi. Saat berikutnya, cahaya suci meledak dari jari Lu Ming dan melesat menuju Raja Surga. Ledakan. Keduanya bertabrakan untuk kedua kalinya. Kali ini, sama seperti sebelumnya. Keduanya mundur. Akan tetapi, kali ini, Sang Dewa Langit tidak mundur terlalu jauh sementara Lu Ming semakin mundur. Jelas saja, Lu Ming berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tentu saja, ini juga karena dia berkonsentrasi untuk mengekstraksi kekuatan terlarang dari Ye Wu. Pada saat ini, kekuatan setengah terlarang Ye Wu hampir habis. Keluar, Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Dengan suara, swoosh, kekuatan setengah tabu milik Ye Wu ditarik keluar sepenuhnya dan menyerbu ke tubuh Lu Ming, menyatu dengan kekuatan setengah tabu dari jiwa. Kekuatan terlarang Ye Wu adalah milik jiwa dan hidupnya. Keduanya awalnya adalah satu. Sekarang setelah mereka kembali, mereka langsung menyatu dengan sempurna. Mata Ye Wu menunjukkan ketakutan dan putus asa. Hun Ming telah mencabut kekuatan terlarangnya. Langkah selanjutnya mungkin adalah membunuhnya. Namun, Hun Ming tidak membunuh Ye Wu. Sebaliknya, matanya berkedip dan dia menekan dengan telapak tangannya. Tubuh Ye Wu seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh ke tanah dan menciptakan lubang besar. Membunuh. Penguasa surga yang kuat telah tiba lagi. Pada saat yang sama, anggota suku manusia surgawi lainnya juga melancarkan serangan mereka. Satu demi satu, serangan ditujukan pada Lu Ming. Kamu mencari kematian, Lu Ming berkata dengan dingin, matanya memancarkan niat membunuh. Ledakan, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari aura penguasa surga. Serangan para pembudidaya suku manusia surgawi langsung dihancurkan oleh aura ini. Alam asal, pupil mata Dewa Surgawi mengerut dengan cepat, tanpa ragu, dia berbalik dan berlari. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Matilah. Hun Ming berteriak dingin dan menghantamkan telapak tangannya ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, telapak tangan besar muncul di atas keberadaan alam Dewa Surga dan menekannya. Tidak peduli seberapa keras Dewa Langit mencoba melawan, itu tidak ada gunanya. Ketika telapak tangan itu menekan, Dewa Langit menjerit dan tubuhnya meledak. Dia tewas di tempat. Seorang ahli Dewa Surgawi terbunuh begitu saja. Para kultivator manusia surgawi lainnya ketakutan setengah mati, dan mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Ayo pergi. Pada saat berikutnya, beberapa orang yang bereaksi dengan cepat berbalik dan pergi, ingin melarikan diri. Membunuh. Tatapan mata Lu Ming dingin. Dia melambaikan tangannya dan sinar cahaya surgawi melesat keluar. Puff, puff. 7 atau 8 pembangkit tenaga manusia surgawi terkena cahaya surgawi dan berubah menjadi abu, menghilang di udara. Dia berubah menjadi abu. 7 atau 8 ahli suku manusia surgawi ini semuanya adalah master surgawi tingkat 4 ke atas. Mereka juga ahli yang sebelumnya telah menyiapkan susunan pelindung dan memurnikan jiwa mereka. Sekarang, mereka semua telah dibunuh oleh Hun Ling. Namun, setelah Hun Ming membunuh orang-orang tersebut, dia tidak meneruskan serangannya. Tubuh Lu Ming bersinar dan bola cahaya melesat keluar. Suaranya berdengung. Dia bergegas menuruni altar melalui celah dengan kekuatan terlarang yang lengkap. Saat berikutnya, aura yang kuat meledak dari bawah altar, dan sesosok tubuh bergegas keluar. Itu adalah jiwa itu sendiri. Setelah memperoleh kekuatan terlarang yang lengkap, kekuatan Hun Ling meningkat pesat. Cahaya jiwa api 3 era di permukaan tubuhnya tampak sangat redup, dan itu ditekan oleh kekuatan terlarang Hun Ling. Jiwa kehidupan dan batu asal, kumpulkan. Mati, Hun Ming berteriak dan meraih udara. Lu Ming segera merasakan bahwa pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas di lautan kesadarannya berada di luar kendalinya dan langsung terbang keluar.
Petik 2. Roh batu di dalam pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas berteriak. Akan tetapi, Lu Ming sama sekali tidak dapat menolongnya karena pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya telah lepas sepenuhnya dari kendalinya. Bukan hanya dia saja, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan Mawar Hitam, Kaisar Jianyi, dan Wu Jisiu juga ikut terbang keluar dan menuju ke telapak tangan Hun Ming. Pada saat yang sama, potongan-potongan jiwa kehidupan dan pecahan batu asal terbang keluar dari tubuh Ye Wu.